warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baik, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, siswa dapat mencari tahu sikap hidup rukun pada cerita asal-usul kota Surabaya. Yang kedua, siswa dapat menceritakan asal-usul kota Surabaya dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui lambang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dari gambar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan bahan alam untuk membuat kreasi. Dan yang kelima, siswa dapat membuat kreasi dari tanah liat berbentuk buaya. Baik, kemarin Ibu sudah membagikan video asal-usul kota Surabaya dan juga lembar kerja untuk anak-anak ya melalui WhatsApp group. Kita sedikit bercerita ya tentang asal-usul kota Surabaya. Di dahulu kala itu ada seekor buaya yang bernama Baya dan ada juga seekor hiu yang bernama ikan hiu surah. Mereka itu sama-sama punya kekuatan yang seimbang. Pada suatu ketika si surah merasa bosan karena setiap hari dia hanya memakan ikan di laut. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke sungai dan memakan kijang. Makanannya si buaya. Karena mengetahui hal tersebut, si buaya pun akhirnya marah dan mengajak berkelahi si surah. Kemudian setelah bertengkar karena mereka sama-sama kuat, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sehingga mereka merasa lelah dan akhirnya membuat kesepakatan. Mereka berdamai dan membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian yang sama besar. Si ikan hiu surah itu diberi kekuasaan di lautan, sedangkan si buaya itu diberi kekuasaan di sungai, di daratan. Setelah berdamai, tak lama kemudian si surah merasa bosan kembali karena makan ikan lagi dan lagi. Akhirnya dia secara sembunyi ke sungai dan memasak kijang kembali. Akhirnya si buaya tahu dan marah besar. Hingga akhirnya terjadi perkelahian lagi ya. Nah, perkelahian antara surah dan Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat sekitar, sehingga nama keduanya dijadikan sebagai nama kota, yaitu kota Surabaya. Nah, anak-anak, dari cerita itu dapat kita simpulkan, dapat anak-anak simpulkan ya, bahwa antara ikan hiu surah dan buaya, mereka tidak menerapkan hidup yang bagaimana? Iya, benar sekali, mereka tidak menerapkan sikap hidup rukun. Nah, sikap hidup rukun itu apa? Sikap hidup rukun itu adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Hidup rukun itu berarti saling menghormati, saling menyayangi dan menjauhi perkelahian ya. Lalu apa sih manfaat dari hidup rukun itu? Ya benar, manfaatnya adalah kita mempunyai banyak teman dan hidup menjadi tenang maupun damai, serta kita bisa saling tolong-menolong dan tidak akan terjadi perkelahian. Nah, bagaimana jika kalian tidak hidup rukun? Ya, tentunya akan dibenci orang lain. Hidupnya menjadi tidak tenang. Jika mengalami kesusahan,
yang membantu. Dan tentunya hanya memiliki teman yang sedikit atau bahkan tidak mempunyai teman. Anak-anak tadi sudah mengetahui ya bahwa si buaya dan si ikan hiu sura itu membagi wilayah menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, itu artinya ada setengah bagian untuk buaya dan ada setengah bagian untuk si ikan hiu sura. Nah, setengah bagian itu dilambangkan dengan 1/2. Nah, lambang 1/2 itu disebut dengan pecahan. Pecahan adalah bagian yang tidak utuh. Awalnya wilayah kota Surabaya ini adalah bagian yang utuh. Kemudian wilayah buaya atau daratan itu adalah bagian yang tidak utuh, maupun wilayahnya si sura ini juga bagian yang tidak utuh. Nah, kita sudah mengetahui bahwa pecahan setengah itu artinya satu bagian utuh dibagi menjadi 2. Nah, bagaimana dengan pecahan 1/3? Iya, benar sekali. Pecahan 1/3 artinya satu bagian utuh itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Contohnya ada roti ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Tiap bagiannya ini dinamakan 1/3. 1 ini adalah pembilang atau potongan bagian kuenya 1. Kemudian 3 ini adalah penyebut jumlahnya semuanya dari yang utuh 1, 2, 3. Untuk pecahan 1/4, satu bagian utuh dibagi menjadi berapa berarti? Iya, benar, berarti dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dilambangkan dengan 1/4. Baik, anak-anak, apakah ada yang pernah melihat patung berbentuk buaya di Surabaya? Bagus sekali. Ya, kita bisa juga membuat kreasi berbentuk buaya dari bahan alam. Bahan alam itu apa? Bahan alam itu adalah bahan yang diperoleh dari alam. Contoh bahan alam itu ada biji-bijian, ada pasir, ada kerang, ada tanah liat, ada bambu, ada daun kering, bunga kering, dan pelepah pisang. Sekarang anak-anak, mari kita pelajari bagaimana caranya membuat kreasi dari tanah liat berbentuk buaya. Tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Bisa dilihat ini adalah alat dan bahannya. Langkah-langkahnya, tanah liat dibentuk di atas kayu, bisa diberi air sedikit ya. Kemudian kita bentuk, awalnya dari bulatan dulu, kita bentuk badannya, kita bentuk mulut, kita bentuk mata dan bola mata. Kemudian kita bentuk bagian kaki, ekor dan sisik. Kemudian bisa kita jemur selama 1-2 hari agar tidak pecah-pecah, dan agar hasilnya halus kita bisa amplas ya. Dan langkah terakhir kita bisa mewarnai dengan cat. Setelah itu kita keringkan sebentar dan kreasi kita sudah selesai. Baik anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari tentang sikap hidup rukun, yaitu kemudian kita juga sudah belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dan terakhir kita juga sudah belajar bagaimana kita memanfaatkan bahan alam untuk membuat kreasi. Baik, anak-anak, setelah ini mengerjakan soal tes pada link yang sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Untuk tugas di rumah, membaca dan mempelajari subtema 4 pembelajaran yang kedua. Terima kasih atas kehadiran anak-anak dalam pembelajaran. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan semangat belajar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.